Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga puasa kita berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita semua untuk melakukan siam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita orang-orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, sebagaimana perintah ini pernah diperintahkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Tujuannya apa? Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? La'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penting bagi kita untuk mengetahui apa itu takwa. Ciri utama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Agar kita dapat berusaha membawa ciri itu dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Ubay justru balik bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak durinya?" Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Pernah." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku berhati-hati agar tidak tertusuk oleh duri." Lalu Ubay bin Ka'ab menyimpulkan itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhati-hati dalam kehidupannya agar tidak tertusuk duri-duri dosa. Dengan demikian penting bagi kita untuk membawa karakter berhati-hati, itu penting dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan sebuah kisah yang elok tentang betapa ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berhati-hati dalam kehidupannya. Pada zaman dahulu, menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Bani Israel itu ada dua orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan transaksi muamalah. Yang satu menjual tanah, yang satu membeli tanah. Ketika tanah itu dibeli lalu dikelola oleh orang yang membeli tanah, ternyata orang yang membeli tanah itu menemukan di dalam tanah itu guci yang berisi penuh emas. Orang yang menemukan emas itu, orang yang membeli tanah itu tidak serta-merta cocok ini untuk beli tanah, termasuk dapat ada rezeki di dalamnya, ada emas. Dia termasuk orang yang berhati-hati
Karena apa? Karena emas ini sudah diwadahi dalam guci. Berarti ini milik seseorang yang disimpan di situ, yang lupa belum diambil. Siapa? Orang yang membeli tanah menyimpulkan, ya tentu milik orang yang menjual tanah. Beda dengan mungkin tambang kalau ada di dalamnya. Kalau sudah dibeli di situ ya unsur yang di bawahnya termasuk milik yang membeli. Ini sudah diwadahi guci. Maka guci berisi emas itu dibawa kepada orang yang menjual tanah. Bapak, ini aku menemukan guci ini yang ternyata di dalamnya berisi emas. Tentunya ini milikmu yang lupa belum kau ambil, dan tanah itu sudah keburu kau jual. Ini aku kembalikan. Orang yang menjual tanah termasuk orang yang bukan toma, orang yang hati-hati. Oh enggak, itu tanah sudah aku jual kepada dirimu, berarti sudah milikmu. Enggak Bapak, aku hanya membeli tanahnya saja. Enggak, dibawa saja, itu sudah menjadi milikmu. Enggak, aku enggak mau. Akhirnya dua orang ini saling berebut untuk menolak, bersengketa istilahnya. Kalau sekarang mungkin kalau sengketa itu berebut untuk memiliki, begitu ya, umumnya begitu. Kalau dibawa ke pengadilan berebut untuk saling memiliki. Ini tidak. Orang yang super baik, orang yang hati-hati betul, dia malah berebut untuk saling menolak. Lalu keduanya sepakat, kalau begitu kita cari hakim, cari orang yang alim yang bisa memutuskan perkara ini. Lalu dicarilah, ketemu seorang yang alim. Setelah dipikir, merenung begitu, orang yang alim itu lalu bertanya kepada orang yang menjual tanah, apakah kau punya seorang anak yang belum dinikahkan, itu yang sudah waktunya nikah? Ya, saya punya anak laki-laki gitu. Sedangkan kau yang membeli tanah, apakah kau punya anak seorang perempuan yang belum dinikahkan, yang sudah waktunya nikah? Iya, saya punya anak perempuan yang belum nikah dan sudah waktunya nikah. Bagaimana kalau kedua anak kalian itu dinikahkan? Lalu guci yang berisi emas itu sebagai modal bagi kedua anak kalian untuk membangun rumah tangga. Keduanya sepakat, kedua anaknya juga mau. Maka jadilah emas itu tidak kemana. Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya hati-hati selalu mendapatkan keberuntungan. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.